Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi kita hari ini di pertemuan ke-8 setelah UTS. Pertemuan kali ini masih di KD 31, tapi pokok bahasan kita sudah tidak lagi di eksponen, tapi sudah ke logaritma. Jadi hari ini kita akan bahas tentang definisi dan sifat logaritma. Baik. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat menjelaskan pengertian logaritma. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan sifat-sifat logaritma dan siswa dapat melakukan operasi dengan menggunakan sifat-sifat logaritma. Baik, pengertian logaritma. Jadi sebelumnya kan kita udah belajar eksponen nih. Eksponen itu adalah bilangan yang berpangkat. Jadi logaritma ini adalah anti perpangkatan. Nah, kalau ada sebuah bilangan P logaritma A sama dengan M, artinya A sama itu A ini adalah si basis, A itu sama dengan P pangkat M. Jadi kita membalikkan, saya balikkan di sini A sama dengan P pangkat M, berarti kita punya nilai A itu adalah hasil dari logaritmanya, P itu adalah basisnya, M itu adalah pangkat. Maka ketika kita balik nih mau nanya pangkatnya berapa, P itu tadi adalah siapa? Basisnya, P logaritma A sama dengan M, seperti itu ya. Jadi dari sini kita punya P itu siapa? P itu adalah bilangan pokok, A itu adalah bilangan logaritma atau numerus yang lebih besar hasil dari logaritmanya, dan M itu adalah hasil logaritma atau eksponen basisnya. Oke, nah ini adalah perkalian. Jadi kalau misalnya dari sini gambarannya, kalau kamu udah belajar 2 pangkat 3 sama dengan berapa? Sama dengan 8. Maka ini bisa kita buat dalam logaritma 2 ini kan basis 2. Jadi 2 itu taruh di sini nih. 2 logaritma hasil dari pangkat 2 pangkat 3 adalah berapa? 8. 2 logaritma 8 sama dengan 3. Seperti itu. Bisa ya? Oke, coba lagi ya. Coba lagi. Kalau misalnya ada 3, kok 3 sih? 3 pangkat 3 sama dengan 27. Maka 27. Ini hasilnya sama dengan apa? Ya. 3 logaritma 27 sama dengan 3. 3 logaritma 27 sama dengan 3. Bisa ya? Bisa. Oke. Sekarang saya rubah lagi. Kita udah ini sekali lagi ya. A pangkat X sama dengan Y. Maka ini bisa kita rubah ke dalam logaritma menjadi apa? Ya. Pangkat logaritma Y sama dengan X. A logaritma Y sama dengan X. Oke, mudah ya. Nah, sekarang satu lagi nih saya buat. 2 logaritma 32 sama dengan 5. Maka ini adalah kalau dibuat dalam eksponen jadi apa? 2 pangkat 5 sama dengan 32. 2 pangkat 5 sama dengan 32. Paham ya? Menempatkan posisi basis logaritma. Jadi kalau dia di eksponen ini basisnya, kalau di logaritma basisnya itu ditaruh di atas seperti ini. Bisa ya? Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, ada hal tertentu ketika kamu ketemu sama logaritma yang berbasis 10. Di sini kalau dia basis 10 itu P logaritma A sama dengan M, 10 log A sama dengan S, cukup ditulis logaritma A sama dengan M. Basis 10 pada logaritma tidak perlu ditulis. Nah, kamu nih ketemu nih di soal, di contoh. 10 logaritma 4 cukup ditulis logaritma 4. Oke. 10 logaritma 7 ditulis logaritma 7. Jadi kita udah tahu kalau misalnya ada logaritma 10, ini kita udah tahu ini pasti hasilnya apa nih? Ini sama juga dengan basisnya berapa? Basisnya 10 ya. Berarti dia ini sama juga dengan basisnya 10. Kita buat di sini ini adalah basisnya 10.
Oke, basisnya 10. Jadi ini senilai dengan 10 logaritma 10. Tapi 10-nya tidak pernah ditulis. Oke. Nah, sekarang saya rubah ya. Misalnya 10 pangkat 2 sama dengan kan 100. Ya, 10 pangkat 2 sama dengan 100. Kalau dirubah ke logaritma, dia menjadi apa? Kita rubah bilangan pangkat itu. Logaritma 100. Logaritma berapa? Hasil. Lihat hasil dari eksponen. Logaritma 100 sama dengan berapa? Sama dengan 2. Jadi tidak perlu ditulis di sini 10-nya. Oke, bisa ya? Itu untuk penulisan kalau dia basisnya 10. Baik, kita lanjut ke yang berikutnya. Oke. Jadi ada beberapa sifat logaritma. Sifat yang pertama itu adalah jika basisnya sama P logaritma A ditambah P logaritma B, maka itu hasilnya sama dengan P logaritma A kali B. P logaritma A kali B. Kalau logaritmanya basisnya sama ditambahkan. Oke. Nah, sifat yang kedua adalah P logaritma A dikurang P logaritma B, maka hasilnya adalah P logaritma A dibagi B. Oke, kalau kamu biasa dengan X, boleh. Kalau kamu buat dalam ada bentuk misalnya A logaritma X ditambah A logaritma Y, maka hasilnya sama dengan apa? A logaritma Y, logaritma X kali Y. Oke, bisa ya? Berarti A logaritma X dikurang A logaritma Y sama dengan siapa? A logaritma, boleh ditulis X. A logaritma X bagi Y. X bagi Y, boleh ya? Nah, ini syaratnya adalah ketika basis logaritma itu kan di sini, basisnya harus sama. Sifat dasar yang ketiga adalah jika suatu logaritma dipangkatkan P logaritma A pangkat N, maka nilainya adalah sama dengan siapa? N dikali P logaritma. Dikali P logaritma A. P logaritma A. Oke, ini kalau mau biasa dalam X sama A, boleh A logaritma Y sama dengan pangkat N, maka ini bisa ditulis N A logaritma Y. Boleh ya. Baru sifat yang keempat adalah P, nah perhatikan di sini. P logaritma A dikali A logaritma B. Nah ini kalau dia ketemu hasil yang di sini pengalinya, ini tanda hubung kali, dikalikan di depannya ada basis A logaritma B, maka hasilnya adalah P logaritma, ini yang habis. Jadi P logaritma B. Hasilnya adalah P logaritma B. Jadi kalau misalnya nanti ada ketemu misalnya 2 logaritma 3 dikali 3 logaritma 8, maka ini senilai dengan berapa? 2 logaritma 8. 2 logaritma 8. Sifat yang ke-4. Bisa ya? Bisa paham ya untuk yang ini ya? Bisa. Oke, ada satu sifat lagi yang tidak tertulis di sini. Sifat yang kelima, misalnya kamu ketemu sama bentuk A dipangkat A logaritma B. Nah, A dipangkat ya. A dipangkat A logaritma B, maka hasilnya adalah siapa? Hasilnya adalah B. Ya, ini yang sifat yang kelima. Sifat kelima, A pangkat A logaritma B sama dengan B. Oke, bisa sampai di sini. Dasar dulu nih kita. Saya pelan-pelan dulu untuk yang di awal ini. Baik, bisa ya? Oke, nah sekarang kita ambil contoh soal. Contoh soalnya, tadi kan ada nilai 2 logaritma, jika ini kita kembali ke definisi, jika 2 logaritma X sama dengan 3, tentukan nilai X. Untuk menemukan ini, kita bisa memudahkannya dengan menggunakan apa? Eksponen. 2 logaritma X sama dengan berapa? Sama dengan 3. Maka X sama dengan 2 per 3. 2 pangkat 3. Maka X sama dengan 8. Kan ke definisi. Bisa ya sampai di sini? Bisa, ini contoh sederhana dulu. Baik, yang kedua contohnya. Nilai dari 2 logaritma 8 dikali 16. 2 logaritma 8 dikali 16. Ini ada beberapa cara. Tadi kita bisa pakai sifat yang pertama. Kalau dia perkalian di dalam sini, maka 2 logaritma 8 dikali 2 logaritma 16. Sifat yang pertama. Berarti kita dapati apa? 2 logaritma 8 ditambah 2 logaritma 16. Sampai di sini paham? Oh ya, paham. Oke. 8 itu adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3.
16 itu adalah 2 pangkat 4. Maka hasilnya 2 logaritma 2 pangkat 3 ditambah 2 logaritma 2 pangkat 4. Nah, ini yang dia. Kalau dia ada A logaritma A, ini hasilnya adalah 1. Ya. A logaritma A hasilnya adalah 1. Maka kita dapati ini sifat yang keempat tadi. A pangkat N. Sifat yang keempat, kalau dia A logaritma B pangkat N, B pangkat N, maka hasilnya adalah N A logaritma. Kalau logaritma siapa? A logaritma B. Gitu ya. Maka 2 log 3 ini kan jadi ini ya. Maka dari sini sebelum kemari, ini adalah hasil dari siapa? 3. 2 logaritma 2 ditambah 4. 2 logaritma 2. Ini 2 logaritma 2. Duanya ke atas sih. 2 logaritma 2. 2 logaritma 2 itu adalah berapa? Ini 1. Ini 1. 3 kali 1. 3. Ya 3 kali 1 kan 1. 3 kali 1. 3 ditambah 4 kali 1. 4. Makanya hasilnya 3 tambah 4 sama dengan 7. Bisa? Sampai di sini? Bisa ya? Sederhana dulu. Oke. Baik, kita lanjutkan ke contoh yang berikutnya. Nah ini. Sifat pembagian tadi. 3 logaritma 81 bagi 27. Ini bisa langsung sih sebenarnya kamu buat aja 81 bagi 27 sama dengan berapa? Kalau di sini kan dirubah ke dalam bagi jadi kurang logaritmanya. 3 log 81 dikurang 3 log 27. Maka 3 log 3 pangkat 4 dikali 3 log 3 pangkat 3. Hasilnya sama seperti tadi ya, 4. 3 log 3 kan 1. 4 kurang 3 sama dengan 1. Atau kamu, saya mau langsung aja seperti ini, Mem. Alternatifnya boleh. Misalnya 3 logaritma 81 bagi 27 bisa langsung dibagi kan? Hasilnya adalah 3. Tadi 3 logaritma 3 hasilnya berapa? 3 logaritma 1. Ini lebih cepat boleh. Oke, bisa ya? Baik, kita lanjut ke contoh yang keempat. Yang tadi ke perpangkatannya. Nih, 2 logaritma 8 pangkat 4 hasilnya sama juga dengan 4. Tadi kan kalau dia pangkat di dalam jadi koefisien ketika keluar. 4 dikali 2 logaritma 8 itu adalah 2 pangkat 3. Keluarkan lagi nih. Hasilnya ini kan sebenarnya ada 2 logaritma 2. 2 logaritma 2 itu adalah berapa? 1. 3 kali 1, 3. 4 kali 3, 12. Oke, bisa? Mudah? Mudah ya dasarnya. Baik, satu contoh yang kelima. Satu contoh lagi, contoh yang mudahnya. Nah, 4 logaritma 5 dikali 5 logaritma 4. Ini 5-nya habis ya, jadi hasilnya 4 logaritma 4. Sama dengan berapa tadi? 1. Udah terpatri ya. A log A itu sama dengan 1. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke pembahasan soal. Jadi tadi itu soal yang mudah, sekarang kita masuk ke soal ujian akhir. Oke, soal-soal ujian akhir bentuknya seperti ini salah satunya. Nah, tentukan hasil dari 1/5 logaritma 625 ditambah 64 logaritma 1/16 ditambah 4 pangkat 3 25 5 pangkat 3 logaritma 5. Oke, gimana caranya ini ngerjakannya? Ini kalau seperti ini kita sederhanakan dulu bentuknya. Oke, kita sederhanakan dulu bentuknya untuk solusinya. Jadi untuk menyelesaikan ini 625 di sini kita bisa buat ada beberapa sifat. Dia kalau dia A pangkat M logaritma B pangkat N sama dengan M per N A logaritma B. Itu yang perlu diingat. Oke. Nah, di sini kamu ketemu 1/5. Kita mulai ya. 1/5 logaritma berapa? Logaritma 625. Berarti kan bisa dirubah jadi 5 pangkat min 1 logaritma 625 itu sama dengan berapa? 5 pangkat 4. 5 pangkat 4. Iya, 5 pangkat 4. Iya. 5 pangkat 4. Oke. Berarti kan kalau kita pakai rumus dari sini hasilnya adalah berapa? Min 1/4. Ya kan? 5 logaritma 5. 5 logaritma 5 sama dengan berapa?
min Min 1 per 4. Itu dulu ya, 1. Baru yang berikutnya adalah 64 logaritma 1 per 16. Ini kita bisa rubah jadi 64 itu sama dengan 4 pangkat berapa? 4 pangkat 4. 4 pangkat? 4 pangkat 3. 4 pangkat 3. 4 pangkat 3. Oke, logaritma 16 itu sama dengan 1 per 4 pangkat 2. Benar ya? Pangkat 2. Maka kita satu-satu dulu nih ngerjakannya ya. 4 pangkat 3 logaritma 4 pangkat minus 2. Maka hasilnya sama dengan berapa? Min 2. Yes. Ini saya salah ini. Min 2 per 3. Min 3 per 2. Min 2 per 3. Min 2 per 3. 3. Tunggu. Bentar. Rumusnya saya salah tulis ini di sini. Ya, kita perbaiki dulu ya. Oke. Ini harusnya tadi, berarti tadi ada yang beberapa yang salah nih ya. Berarti 4. Berarti ini tadi berapa ini? N per M. Pangkat yang di dalam per yang di luar. Oke, berarti ini ada yang salah ya. Oke, kita inikan dulu. Ini hasilnya sama dengan berapa ini berarti? Ya, Min 4. oke. Berarti hasilnya sama dengan min 4 ya. Oke. Ya. Ini hasilnya berapa ini? Ketulisan ininya. Oke, kita ulang ya. 5 logaritma ini ya. Logaritma pangkat 4 ini 5 pangkat min 1 ya. Gitu ya. Berarti ini sama dengan 4 per min 1. Berarti 4 per min 1. 5 logaritma. Per min 1. 5 logaritma 5. Berarti hasilnya sama dengan berapa? Min 4. Satu lagi. Min 4. 4 pangkat 3. Ini ya, 4 pangkat 3. 25 logaritma 5. Kita kan tadi yang punya rumus untuk yang ini, kita kan punya rumusnya A pangkat A logaritma B, gitu kan? Tidak ada koefisien kan? Sedangkan di sini kamu di pangkat punya koefisien 3 logaritma 5. Kurang rapi. Saya rapikan dulu, nanti kamu bingung. Untuk yang ini ya, kita rapikan dulu biar mudah. Oke. Saya rapikan dulu. Tadi kan kita punya 4 pangkat 3 dikali 25 logaritma 5. Ini kan. Maka hasilnya sama dengan 4 pangkat. Ini 5. 3-nya masukkan ke dalam. Ya. Berarti ini kan sama dengan berapa ini? 25 logaritma berapa? 15. Oh, 5 per 3. Oh, 13. Oke, gitu kan? Boleh ya? Oke. Hasilnya sama dengan cantik ya angkanya. Berarti ini sama dengan ini berapa? 4 pangkat? 4 pangkat 5 pangkat 2. 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 logaritma 5 pangkat 3. 4 pangkat 5 pangkat 2 logaritma 5 pangkat 3 gitu ya? Ya benar kan? 3. Benar. Oke, berarti hasilnya 4 pangkat 3 per 2 ya? 3 per 2 kan? Kali 1, 5 log 5 kan? 5 logaritma kan 1. Oke, berarti 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. Ya? Iya, Bu. Benar, di sini berapa? 3 per 2. 3 per 2. Pas? Pas? Berarti ini habis ya? Berarti kalau eksponennya ini 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Ya, Bu. Pas ya, ini kali ini habis. 2 pangkat 3 berarti berapa? 8. Oke, sekarang kita jumlahkan dari yang tadi. Maka hasil di sini, ini tadi hasilnya adalah min 4. Dikurang ya? Dikurang 2 per 3. Kan? Kurang 2 per 3. Ditambah 8. Oke. 8. Sama dengan min 4 tambah 8 kan jadi 4 kurang 2 per 3. Benar nggak? Benar ya? Benar. Ya, benar. Oke, hasilnya jadinya berapa? 3. 4 kurang 2 per 3 kan sama dengan 3 ditambah 1. Satunya itu adalah 3 per 3 kurang 2 per 3. Gitu kan? Maka dapat 3. 3 kurang 2, 1 per 3. Benar? Maka jawabannya adalah B.
Jadi di sini di soal nomor 1 ini komplit semua sifat-sifat yang dipakai. Sifat yang ini tambahannya 1 lagi. Oke, bisa? Bisa? Bisa ya? Bisa, Oke. Bu. Ya, Bisa, kita Bu. lanjut ke soal yang berikutnya. Masih ada waktu kan? Soal yang berikutnya. Bentuk sederhana dari logaritma kuadrat A dikurang logaritma kuadrat B per logaritma A tambah logaritma B. Maka dari sini kamu perlu tahu bentuk-bentuk bentuk-bentuk persamaan kuadrat dan aljabarnya. Masih ingat nggak sebelum ke sini? Masih ingat nggak dengan bentuk kalau A kuadrat kurang B kuadrat bisa dipecah jadi apa? Ya. A tambah B. Iya, Kali A kurang B. tambah B dikali A A kurang kurang B. Oke, sip. Benar ya. Oke, yang ini juga bisa kita bentuk seperti itu. Berarti logaritma kuadrat A dikurang logaritma kuadrat B itu senilai dengan apa? Logaritma A ditambah Logaritma A ditambah logaritma B dikali dikali logaritma A dikurang logaritma B. B. Nah, ini kan dia mau diper ya. Diper siapa? Logaritma A ditambah logaritma B. Ini dibagi nih. Logaritma A ditambah A logaritma tambah B. logaritma B. Berarti ada yang bisa dicoret ya. Atas dan bawah sama. Ada, Bu. Perkalian. Logaritma A Berarti sama logaritma logaritma A B-nya. dikurang logaritma B. Yang tinggal adalah logaritma A dikurang Logaritma A dikurang logaritma B. Kalau kurang jadi apa tadi sifatnya? Dibagi. Iya, Dibagi. maka hasilnya adalah logaritma A per B. Bisa ya? Jawabannya adalah C. Oke, dapat nak. Kita lanjut lagi. Lanjut, biar paham ya. Lanjut. Soal yang berikutnya, perhatikan. Jika A logaritma B tambah B logaritma A sama dengan 3, tentukanlah nilai A logaritma B kuadrat ditambah B logaritma A kuadrat. Nah, ini udah ingat lagi. Masih ingat nggak kalau bentuk A ditambah B kuadrat bentuknya kali. menjadi apa? Dikali, Bu. Jadi apa Iya. ini bentuknya? Kalau ini A tambah B kuadrat jadi apa? A dikali B. A A A kuadrat ditambah 2A. B. Bentuk ini loh persamaan kuadrat ditambah B kuadrat. Lupa? Ditambah B kuadrat. Ingat kan? Nah, ini kan ada yang diketahui, yang diminta kan ada dalam bentuk kuadrat. Maka yang diketahui dari sini kan solusinya, kamu bisa ambil yang diketahui. A logaritma B ditambah B logaritma A sama dengan 3. Supaya ada kuadrat, maka yang kedua buah ruas kita kuadratkan. Kuadratkan dua-dua ruas. Oke, kiri dan kanan supaya senilai. Oke, nah sekarang kita tinggal buat ini anggap A, ini anggap B dari yang di atas. Maka kita dapati adalah A logaritma B kuadrat sesuai dengan yang diminta ya. Ditambah siapa? 2 kali A kali B gitu ya. A logaritma B dikali B logaritma A ditambah B logaritma A kuadrat sama dengan berapa? 9. Oke, sekarang kita susunnya yang diminta soal. A logaritma B kuadrat ditambah B logaritma A kuadrat ditambah. Nah, ini coba cek. Ini bentuknya apa nih? Jadi apa? Sifat. Nah, dan ini jadinya ini B sama B habis ya. Jadi tinggal 2 A logaritma A sifat lagi sama dengan 9. Ini sama dengan 1. Ya kan? Maka kamu dapati A logaritma B kuadrat ditambah B logaritma A kuadrat tambah berapa ini? Tambah 2 sama dengan 9. Gitu ya? 9. Berarti bisa dicari A logaritma B kuadrat ditambah B logaritma A kuadrat sama dengan berapa?
sama dengan 9 kurang 2. Iya, 9 kurang 2 7. berapa itu? 9 kurang 7. 2 sama dengan 7. Berarti 7. jawabannya 7. adalah C. Bisa ya, banyak latihan. Jadi berkaitan dengan eksponen dan sifat-sifatnya. Cukup? Satu lagi? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya. Oke, ada nggak soalnya lagi? Habis soalnya nggak ada lagi? Iya. Oke, saya rasa cukup ya. Jadi mudah-mudahan dasar nanti insya Allah minggu depan kita sedikit lagi mereview-review yang tadi. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Tidak ada, Oke. Bu. Mudah-mudahan bermanfaat hari ini. Kerjakan tugas kuis yang di psikologi, jangan ditunda-tunda. Dan semoga bisa lebih cepat ya Nak ya, kita tatap muka sehingga kita lebih enak ketemunya jika dalam tatap muka lebih banyak yang dibahas. Oke, itu saja dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.